Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan, materi studi masyarakat sebagai media dengan anggota kelompok Rizky Noviasari, Syafira Nur Ulita, Muhammad Ubaidillah, Muhammad Arif Hidayatullah, Ahmad Fan Muammir Wafa, dan Umi Afidatul Mukhofifah. Pada subbab pertama adalah tentang ketepatan media. Ketepatan media berhubungan dengan pemilihan media pembelajaran berdasarkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan. Nah, kesuksesan dan ketepatan penerapan media bergantung pada proses perencanaannya. Nah, secara umum kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran ada tujuan, sasaran didik, media yang bersangkutan, dan waktu. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dalam memilih media harus melihat terlebih dahulu apakah tujuan itu masuk kawasan kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasi. Nah, dalam memilih media juga harus melihat tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pemilihan media ini harus dihubungkan dengan tujuan penggunaan media. Yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan sebagai media pembelajaran apakah untuk sasaran individu, kelompok, ataupun klasikal. Selanjutnya adalah sasaran didik. Sasaran didik itu meliputi siapakah sih yang akan menggunakan media, bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana terbelakang sosialnya, apakah ada yang berkenalan ataupun motivasi dana belajarnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau kita buat tentu tidak akan banyak berguna, karena pada akhirnya ketepatan media ini akan bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu harus sesuai dan benar oleh kondisi yang akan diberi media tersebut. Yang ketiga adalah media yang bersangkutan. Nah, bagaimana karakteristik media tersebut? Apakah kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikah media yang kita pilih tersebut dengan tujuan yang akan dicapai? Yang selanjutnya adalah waktu. Nah, yang dimaksud waktu di sini adalah berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk mengadakan atau membuat media. Terus apakah lama waktu yang diperlukan untuk menyajikan media tersebut. Seperti itu. Jangan sampai terjadi media yang telah kita buat dengan menyita banyak waktu tersebut, tapi pada saat digunakan dalam pembelajaran ternyata kita kekurangan waktu. Nah, selanjutnya ada biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Yang pertama, biaya. Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam memilih media. Pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas efisien dalam pembelajaran. Tidak mungkin tujuan belajar itu tetap dapat dicapai tanpa menggunakan media itu. Adakah alternatif media lain yang lebih murah namun tetap dapat mencapai tujuan belajar? Jadi intinya itu faktor biaya menjadi kriteria yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini mencakup kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan kita. Adakah media yang kita butuhkan di sekitar kita, di sekolah atau di pasaran? Bila memang membuatnya sendiri, apakah kita mampu, tenaga, dan sarana dalam membuatnya? Seperti itu. Yang selanjutnya adalah konteks penggunaan. Nah, konteks penggunaan ini maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut harus digunakan. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, ataupun massal. Nah, dalam hal ini perlu merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya mutu teknis. Mutu teknis ini merupakan dalam kriteria untuk memilih atau membeli media sebagai yang
setelah ada misalnya program audio, grafis, atau media cetak lainnya. Bagaimana mutu teknis media tersebut? Apakah visualnya jelas, menarik, dan cocok? Apakah suaranya jelas dan enak didengar? Perlu diingat bahwasannya jika program media itu hanya menyajikan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dengan lebih baik, maka media itu tidak perlu lagi kita gunakan. Nah, dari berbagai penjelasan tersebut tadi dapat disimpulkan bahwasannya ketepatan media merupakan bentuk perencanaan terhadap kebutuhan dan juga suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Nah, dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan interaksi. Nah, di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Hubungan masyarakat dan pendidikan sangat bersifat korelatif. Masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju. Nah, studi masyarakat adalah belajar tentang situasi, perilaku maupun sistem sosial yang ada di lingkungan kita untuk dijadikan sebagai pengalaman supaya dijadikan bekal hidup dari siswa kelak. Di samping pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari bangku sekolah, dalam hal ini masyarakat masuk dan dibawa ke sekolah maupun sekolah dibawa ke dalam masyarakat. Sekian untuk ketepatan media. Untuk materi selanjutnya diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummi Fidatul Mukhafifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keefektifan media studi masyarakat. Studi masyarakat sebagai media merupakan metode pengajaran bagaimana tata cara berinteraksi di tengah-tengah masyarakat agar peserta didik tidak canggung atau mati langkah ketika harus hidup di masyarakat. Tujuan utama dilaksanakannya sebuah pendidikan yakni menciptakan peserta didik atau lulusan yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Kita ketahui belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan saja, tetapi juga pendidikan non-formal dan informal. Belajar juga dapat dilakukan baik melalui media yang didesain secara khusus seperti sekolah atau media yang tidak didesain tetapi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran, yakni media lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat dijadikan sebuah media karena lebih aktual untuk dipelajari, diamati, guna sebagai sumber belajar peserta didik. Lingkungan masyarakat menyediakan berbagai hal yang dapat dijadikan bahan pembelajaran, karena jumlah sumber belajar yang tersedia tidaklah terbatas. Hal ini tentunya tergantung pada sejauh mana peserta didik memanfaatkannya secara efektif. Bentuk keefektifan studi masyarakat di antaranya yang pertama yakni belajar dapat dilakukan kapan saja setiap ada kesempatan. Tidak sama seperti pelaksanaan sekolah yang ditentukan jam dan waktunya. Belajar dari lingkungan masyarakat cenderung fleksibel sesuai dengan kesempatan yang ada. Yang kedua, belajar tidak memerlukan peralatan khusus seperti buku, ruangan khusus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dengan belajar melalui lingkungan masyarakat dapat menghemat biaya pendidikan. Serta dengan menggunakan studi masyarakat sebagai media, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan dan dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, dapat membentuk sikap dan mental kuat peserta didik, meningkatkan apresiasi dan pemahaman terhadap masyarakat, dan dapat mengetahui mengenai kehidupan sosial masyarakat serta membangun hubungan baik dengan masyarakat. Kita asumsikan seperti ini, jika peserta didik hanya dibekali aspek kognitif saja, dapat mengakibatkan peserta didik tidak berani bertindak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika ia sudah terjun di masyarakat. Karena apa? Karena ia hanya berbekal teorinya saja. Jadi, dapat disimpulkan, studi masyarakat sebagai media pendidikan merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena efektif untuk ketercapaian keberhasilan peserta didik dalam menghadapi lingkungan masyarakat.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tampilan media studi masyarakat. Berikut penjelasannya. Studi masyarakat dapat dilakukan apabila lembaga pendidikan melakukan suatu program yang dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama, yaitu dengan melakukan kegiatan memberikan bantuan, pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam masyarakat. Studi ini akan sangat bermanfaat bagi para siswa maupun masyarakat. Bagi siswa, merupakan penerapan kecakupan berkaitan dengan belajarnya. Sedangkan bagi masyarakat, mereka terbantu karena ikut kegiatan yang diprogramkan oleh masyarakat tersebut. Misal, siswa membantu melayani posyandu, kebersihan lingkungan, gotong royong, perbaikan fisik maupun non-fisik. Berikut ini merupakan tampilan-tampilan studi masyarakat sebagai media pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, karya wisata adalah suatu kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilaksanakan sebagai bagian dari integral dan keseluruhan kegiatan akademis dan merupakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Karya wisata adalah kegiatan pendidikan yang realistis dan berguna untuk memperoleh pengalaman langsung. Yang kedua itu mengakhiri karya wisata. Setelah melakukan kunjungan sebelum berangkat pulang, guru harus memeriksa kembali kondisi peserta didiknya, keadaannya, perlengkapan, dan terutama memperhatikan anak yang masih kecil. Setelah tiba kembali, anak-anak perlu berkumpul sebagai pemeriksaan terakhir dan mungkin juga guru atau panitia akan memberikan petunjuk-petunjuk atau pengumuman yang perlu. Yang ketiga yaitu survei masyarakat, yakni siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kegiatan belajar dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengabdian masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan baik pemerintah maupun swasta harus berani mengambil sikap dan wawasan bahwa mau tidak mau setiap sekolah harus melibatkan masyarakat setempat, terutama orang tua peserta didik dalam mengembangkan pendidikannya. Sumber-sumber yang ada dalam masyarakat diberdayakan seoptimal mungkin, baik itu sumber daya manusia maupun sumber dana untuk pendidikan. Sekolah menjadi tanggung jawab masyarakat. Sekolah yang bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat akan sulit untuk maju. Yang kelima yaitu berkemah. Kemah memerlukan waktu yang cukup lama, sebab siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Kemah cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Yang keenam yaitu praktek lapangan. Dilakukan oleh para siswa untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Misal yaitu siswa magang atau SPG, diterjunkan ke sekolah dasar untuk melatih kemampuan sebagai guru di sekolah. Yang ketujuh yaitu narasumber. Mengundang manusia sumber atau narasumber berbeda dengan cara yang dijelaskan sebelumnya. Penggunaan narasumber merupakan kebalikan. Jika pada cara sebelumnya di kelas dibawa masyarakat, jika pada cara sebelumnya kelas dibawa ke masyarakat, pada narasumber mengandung tokoh masyarakat ke sekolah untuk menjelaskan mengenai keahlian yang dihadapkan pada peserta didik. Misalnya mengundang dokter atau menteri kesehatan untuk menjelaskan berbagai penyakit, petugas keluarga berencana untuk menjelaskan keluarga kecil, dan lain-lain. Narasumber yang diundang harus relevan dengan kebutuhan belajar sehingga apa yang diberikan oleh narasumber dapat memperkaya materi yang diberikan guru di sekolah.
Menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar dalam proses pengajaran menurut Sujana memerlukan persiapan dan perencanaan, yaitu yang pertama, langkah awal persiapan yang berisi prosedur yang harus ditempuh antara lain A. Guru dan siswa menentukan tujuan belajar, B. Menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi, C. Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan, D. Guru dan siswa mempersiapkan perizinan jika diperlukan, dan E. Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Langkah yang kedua yaitu melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Langkah yang ketiga yaitu tindak lanjut untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan. Pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar yaitu dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan. Lingkungan adalah sarana belajar yang baik. Kita tidak perlu susah mengeluarkan biaya yang banyak atau membeli bahan yang akan digunakan. Kita bisa langsung mengajak siswa untuk pergi melihat seperti apa lingkungan itu secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi media dalam studi masyarakat. Partisipasi mempunyai banyak arti secara sederhana. Partisipasi berarti masyarakat menggunakan pelayanan secara mudah. Partisipasi dapat pula berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Masyarakat dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah kelompok yang hidup dalam daerah yang khusus. Melalui pendidikan, maka nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat dapat terpelihara dan berkembang dari generasi ke generasi. Dan dengan sendirinya juga menjadi motor dari berkembangnya masyarakat tersebut. Pada gilirannya semakin berkembang dan berbudayanya suatu masyarakat akan semakin menaikkan tingkat kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Demikian juga arah perkembangan teknologi yang dilakukan secara jelas maupun bersamar akan membawa serta unsur ekonomisasi yang dengan itu diharapkan tercapai suatu hasil maksimal dengan pengeluaran yang minim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemenarikan media. Lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki kemenarikan bagi siswa. Dikarenakan para siswa dihadapkan langsung dengan kenyataan sehingga lebih nyata dan faktual dan lebih terpercaya. Manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik daripada duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dipelajari lebih kaya serta faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. 4. Kegiatan pembelajaran lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan dan menguji fakta. 5. Lingkungan yang dipelajari lebih kaya sebab lingkungan yang dipelajari beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alami, lingkungan buatan, dan lain-lain. 6. Siswa juga dapat memahami aspek-aspek lingkungan yang ada sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan lingkungannya serta dapat memupuk rasa cinta akan sebuah lingkungan. Infografik style. Studi masyarakat. Sebagian media pendidikan ini memanfaatkan masyarakat sebagai media pengalaman anak didik,
sehingga siswa itu akan paham dengan perkembangan. Di samping pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari bangku sekolah, sekolah dapat mendatangkan narasumber untuk memberikan penjelasan mengenai keahliannya di depan para siswa. Itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai studi masyarakat sebagai media. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.